Kita mengenai PPh pasal 4 ayat 2, ya, akan saya mulai dengan apa itu sih sebenarnya yang disebut PPh pasal 4 ayat 2. Ya. Jadi pajak pasal 4 ayat 2 ini adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi ataupun wajib pajak badan, ya. Itu yang sifatnya adalah final. Final itu maksudnya dia tidak bisa kita klaim lagi setelah kita potong. Ya. Siapa saja yang bisa memotong adalah koperasi, ya, perusahaan-perusahaan, ya, bursa dan bendaharawan. Nah, apa yang menjadi objek dari PPh pasal 4 ayat 2 ya, itu adalah bunga deposito ya. Jadi kalau misalnya kalian punya uang yang ditabung di bank ya, nah di situ kalian akan dikenai yang namanya pajak ya. Artinya dari bunga yang kalian dapatkan dari pajak dari deposito yang kita investasikan uang kita yang ada di bank, itu nanti kita akan dipotong 20% dari pajak bunganya ya. Nah, itu yang untuk dalam negeri ya. Kalau yang untuk luar negeri itu juga sebenarnya tarifnya 20%, tapi tergantung dari ada nggak perjanjian P3B antara kita dengan negara lain. Misalnya kita ambil contoh kita dengan Singapura ya. Nah, Singapura mungkin tarifnya adalah 15%, jadi potongan pajaknya adalah 15%. Nah, kemudian kalau kita lihat contohnya di sini ya, jadi di sini ada Aditya menyimpan uang deposito di Bank BCA sebesar 100 juta dengan tingkat bunga 12% per tahun. Nah, gimana cara menghitung pajaknya? Ya, kita harus menghitung bunga depositonya dulu. Di sini 12%, ya. Berarti 12% dikalikan 100 juta. Kita bagi 12, akhirnya dapatlah bunganya per bulan adalah 1 juta. Ya. Nah, dari 1 juta itulah bunga itu baru kita kalikan dengan 20% tarifnya tadi. Dapatlah kita 200 ribu rupiah. Ya. Nah, jadi di sini pajaknya adalah 200 ribu rupiah. Oke. Nah, di dalam bursa, di bursa efek juga ya, di bursa efek Jakarta, itu juga transaksi yang ada di sana, transaksi saham, itu juga dikenai pajak. Ya. Nilainya adalah 0,1%. Ya. Jadi kalau kita sini ada contohnya di sini, Tuan Dilan menjual 1.000 lembar saham dengan harga 3.000 per lembar. Berapa besarnya PPh pasal 4 ayat 2? Ya. Di sini tertulis adalah 0,1% dikalikan 3.000 dikalikan 1.000. Jadi nilainya adalah pajaknya adalah 3.000. Ya. Itu kalau di bursa, ya, di bursa saham. Nah, ada juga kalau untuk bursa yang sifatnya lebih besar, ya. Aduh, ini sorry. Ini kelihatannya karena saya waktunya tadi kepake, karena untuk itu tadi. Nanti saya ulang lagi ya setelah ini ya. Jadi nanti kalau misalnya terputus, nanti kalian tetap aja ikutin lagi instruksinya masuk ke Zoom lagi ya. Mohon maaf ya, ini kalau jam segini memang biasanya yang akses Zoom itu banyak. Akhirnya jadinya apa namanya kita saling ini berebut ini ya bandwidth istilahnya. Ya saya lanjutkan lagi ya. Nah di sini bunga obligasi itu kalau tarifnya itu adalah 15% dan 20% ya. Begitu juga dengan diskonto obligasi dengan kupon. Ya. Ini obligasi itu adalah instrumen untuk investasi jangka panjang. Ya. Dia bisa di dalam negeri, bisa di luar negeri. Ya. Nah, kemudian kalau ada obligasi tanpa bunga juga sama, 15% dan 20% tarifnya. Nah, kalau misalnya kita misalnya menabung di reksadana, ya, reksadana itu adalah tempat kita mau menginvestasikan uang, tapi dikelola oleh fund manager, itu yang disebut dengan reksadana. Jadi kita nggak perlu capek-capek beli saham, ya, beli mata uang, ya, tapi kita cukup menyuruh si perusahaan reksadana itu nanti yang akan mencarikan apa namanya tempat kita nanti bisa invest uangnya. Jadi kita tinggal terima duit aja gitu. Nah, itu bunganya kalau kita dapat dari situ, ya. Kalau sebelum tahun 2010 itu kita nggak kena bunga 0% gitu. Tapi di tahun 2011 itu naik dikasih bunga sama pemerintah. Jadi bunganya kena 5%. Nah, di tahun 2013 ya 2014 naik lagi jadi 15%. Jadi kayaknya pemerintahnya mau nyari uang ya. Jadi bunga-bunga deposit, bunga-bunga dari reksadana itu dia tarikin dari situ. Nah, ini kita ambil contoh nih. PT Mino pada saat penerbitan perdana tanggal 1 Juli membeli 10 lembar obligasi dengan kupon seharga 9 juta per lembar. Nilai nominal obligasinya 10 juta per lembar. Jangka waktu obligasi 5 tahun, bunga sebesar 16% per tahun. Jatuh tempo bunga tiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember. Penerbitan perdana tercatat di BEI, hitung besarnya bunga obligasi dan PPh pasal 4 ayat 2.
Nah, jadi di sini pertama kalian adalah menghitung bunganya dulu, ya. Bunganya dulu adalah 6/12. Kenapa 6? Karena kita 6 bulan, ya. Di sini 6 bulan dibagi 1 tahun 12 bulan. Terus dikalikan 16% bunganya, ya. Terus dapatlah dikalikan dengan nilai obligasinya 10 juta, ya. Dikalikan 10 lembar, ya. Di sini berarti jumlahnya adalah 8 juta. Jumlahnya 8 juta untuk bunganya sendiri. Nah, untuk menghitung PPh pasal 4 ayat 2-nya adalah 15% dikalikan 8 juta. Jadi jumlahnya adalah 1,2 juta. Ya, jadi di sini langsung kita dapat ya angkanya berapa. Ya. Kemudian kita lanjutkan lagi hadiah. Ya. Misalnya kita mendapatkan hadiah undian, ya, entah hadiah undian TV, rumah, atau apa gitu ya. Nah, di sini kita akan dipotong 25% dari pajaknya. Makanya sering kalian kalau ada iklan TV ya, hadiah ditanggung oleh pemenang. Nah, hadiah ditanggung oleh si penerima hadiah. Nah, itu berarti kita harus potong pajak 25%. Ya. Nah, ini kita ambil contoh nih di sini. PT OKOC menyelenggarakan penarikan hadiah undian atas senilai 100 juta. Dalam penarikan undian tersebut, nama Budiman muncul sebagai pemenang. Nah, berapa besarnya PPh-nya? Ya, berarti di sini 25% dikalikan 100 juta. Dapatlah 25 juta. Nah, berarti 25 juta ini harus kalian setor ke negara. Ya. Itu PPh pasal 4 ayat 2. Nah, PPh pasal 4 ayat 2 itu juga menyentuh yang namanya sewa tanah atau bangunan atau ruko. Ya. Tarifnya adalah 10%. Jadi kalau misalnya kalian punya tanah, punya bangunan, terus kalian sewakan, nah 10%-nya itu harus kalian store ke negara sebagai pajak. Ya. Nah ini kita ambil contoh nih. Pada bulan Juli, Raffi Moreno menyewakan rumahnya kepada Kinan, Pali yang berprofesi sebagai pedagang kue, sampai dengan Desember sebesar 110 juta yang dibayar pada tanggal 3 Juli 2017. Ya. Hitung besarnya PPh pasal 4 ayat 2 terkait transaksi sewa antara Raffi Moreno dan Kinan Pali. Nah, di sini kalian hitung berapa dia di sini sewanya, di sini harganya 110 juta kan. Nah, tarifnya berapa kalau untuk sewa? Berarti 10% dikalikan 110 juta, hasilnya adalah 11 juta yang harus dia setor ke negara. Itu sewa tanah. Nah, kalau misalnya ada pengalihan bangunan, ya istilahnya jual beli transaksi, nah itu juga kena pajak. Ya. Nah, pajaknya adalah berapa? Ya, pajaknya adalah 2,5% ya untuk tanah dan bangunan. Jadi kalau misalnya kalian jual beli ya antara pembeli dan penjual, ya, nah di situ nanti ada pajak yang harus disetor 2,5%. Nah khusus untuk rumah sederhana atau RSS atau rumah susun itu dia cuma dikenai 1% pajaknya. Oke. Kemudian kalau untuk transaksi dengan pemerintah, misalnya ada pemerintah ada mau ngebangun pasar, mau ngebangun jalan, nah mereka tidak dikenai pajak. Jadi tarifnya di sini 0%. Nah, kita ambil contoh di sini ya. Pada tanggal 2 Mei 2017, Rahmat membeli 1 unit rumah dari PT Gria Persada seharga 800 juta secara tunai. Antara Gria Persada dengan Rahmat dilakukan penandatanganan AJB atau akte jual beli, melainkan penandatanganan PPJB atau perjanjian pengikatan jual beli. Hitung PPh pasal 4 ayat 2-nya. Nah, berarti di sini tinggal kalian kalikan 2,5% tarifnya. Ya, karena rumahnya ini rumah kalau 800 juta itu berarti rumah mahal kan, ya di atas rumah susun atau di atas rumah RSS ya. Berarti di sini 2,5% kali 800 juta, berarti 20 jutanya ini harus kita potong, kita setorin ke negara. Ya, berarti di sini yang harus nyetor adalah PT Gria Persadanya karena dia yang menjual. Oke. Nah, ini adalah jasa konstruksi ya. Nah, jasa konstruksi ini adalah kontraktor ya. Jadi kalau misalnya kalian sering lihat proyek-proyek ya pembangunan ya. Nah, itu mereka yang mendirikan adalah kontraktor-kontraktor ya. Nah, kontraktor itu dibagi 3 macam ya. Ada kontraktor kelas kecil, ada yang menengah dan ada yang tidak punya ini kriteria. Nah, jadi di sini dibagi-bagi. Kalau kontraktor kecil itu pajaknya adalah 2% dari penghasilan dia, bruto dia. Nah, kalau dia kontraktornya nggak punya kualifikasi, artinya dia tidak ketahuan kecil atau gede, ya, itu nanti dia harus dikenai pajak 4%. Ya. Tapi kalau dia kontraktornya besar, ya, itu nanti kena pajak 3%. Ya. Nah, selain itu, kalau jasa perencananya atau kita sebut konsultannya yang biasanya menggambar, mendesain, ya, itu dia, kalau dia
punya kualifikasi usaha, dia dikenai pajak 4%. Artinya dia ada terdaftar atau registrasi. Ya, tapi kalau dia tidak memiliki kualifikasi, dia nanti akan dikenai pajak 6%. Ya. Kok ini jasa desainnya, orang yang mendesain ya. Ini kita ambil contoh nih di sini. Pada tahun 2017, PT Jaya Makmur membangun gedung baru. Nilainya adalah 25 miliar, tidak termasuk PPN. Ya. Tanggal 3 Juli 2017, PT Jaya menerima uang muka kontrak pada saat pembangunan sebesar 5 miliar. Ya. Termin pembayaran sesuai berikut ini. Ya. Termin pertama 5 miliar sebesar pekerjaan 25%. Jadi kalau dia udah 25%, uangnya cair 5 miliar. Termin kedua sebesar 5 miliar setelah pekerjaan selesai 50%. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah 5 miliar lagi setelah 75% dan sisanya 5 miliar lagi. Berarti totalnya 5 kali 4 ya 20 M. Nah, jadi di sini kita harus ngitungnya adalah per termin. Ya. Jadi kalau kita lihat uang mukanya tadi adalah 5M, kita tinggal kalikan 3%. Nah, kenapa dia 3%? Karena dia dikategorikan ini perusahaan kontraktor yang menengah. Ya. Taruhlah dia kalau miliar-miliar, dia dianggap sebagai menengah. Ya. Jadi di sini kalikan 3%, dapatlah 150 juta. Nah, ini mungkin sedikit lagi nggak apa-apa, bisa saya teruskan, masih ada 1 menit ya. Ya, jadi kita nggak usah lanjutkan ini nanti di sesi berikutnya. Jadi kalian nanti tinggal kerjakan soal dari saya. Ya. Nah, kemudian ini ada koperasi ya. Di koperasi ini juga kalau misalnya kalian punya simpanan, kalau nilai simpanannya di bawah 240.000 per bulan, itu pajaknya 0%. Tapi kalau di atas 240.000, pajaknya 10%. Ya, kalau kita lihat di sini, berarti ada contoh ya di bawah ini, Virosita, dia memiliki bunga simpanan di koperasi. Tahun 2017 Januari 350.000, di bulan Februari 200.000. Ya. Nah di sini kalau kalian kalikan berarti 10% kali 350.000, 35.000 di bulan Januari dia harus bayar pajak. Oke. Nah ini saya teruskan. Yang terakhir, ini pajak PPh yang terakhir adalah namanya pajak omset atau pajak UKM. UKM itu perusahaan usaha kecil menengah. Jadi kalau omsetnya di bawah 4,8 miliar, itu ditarifnya adalah 0,5%. Jadi di sini ada contoh, ini ada Olivia, dia adalah perusahaan batik. Omset dia itu kalau kita hitung secara setahun itu 160 juta. Berarti dia harus